Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan untuk Anda. 3 pengedar sabu-sabu diringkus. Polisi menemukan senjata api rakitan. Tak terima kendaraannya disalip. Sopir taksi daring acungkan pisau ke pengendara lain. Keasikan mandi air hujan. Balita hanyut dan ditemukan meninggal dunia. Aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dan 2 pengedar sabu-sabu di Nagari Ampalu, Kecamatan Kotosala, Darmasraya pada Minggu malam. Hasilnya 2 pengedar itu, yakni Harkil alias Kirtoyo dan Socen Erlangga Saputra berhasil diringkus polisi. Dari tangan 2 pelaku ini, polisi dari Satres Narkoba Polres Darmasraya menyita barang bukti 1 paket sabu-sabu ukuran sedang dan 14 paket sabu-sabu ukuran kecil. Selain itu, polisi juga menyita sebuah timbangan digital. Keberadaan timbangan digital ini memperkuat dugaan polisi bahwa mereka berdua adalah pengedar. Namun yang mengagetkan polisi adalah saat melakukan penggeledahan di rumah salah seorang pelaku. Polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 butir peluru tajam. Dari informasi kedua pelaku, polisi kemudian melakukan pengembangan ke Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung. Di sini, polisi menangkap Bambang Ardianto dengan barang bukti 11 paket sabu-sabu ukuran kecil dan daun ganja kering. Dapat mengamankan, yaitu 1 orang laki-laki yang bernama Kirtoyo dan barang bukti berupa 1 paket besar sedang. Kemudian hasil pengembangan kita amankan 1 orang lagi laki-laki yang berinisial Cecen dan dapat kita amankan barang bukti jenis sabu sebanyak 14 paket. Mereka kemudian dibawa ke Mapolres Darmasraya untuk diperiksa secara intensif. Polisi menjerat mereka dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara. Sedangkan seorang pelaku yang memiliki senjata api rakitan tanpa izin, ancamannya ditambah karena melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Dalam sebuah rekaman video yang berdurasi 30 detik, terlihat sebuah mobil taksi daring yang menyalip dari jalur kanan dan pengemudinya mengajukan sebilah pisau ke arah pengemudi lain. Video yang direkam melalui kamera di mobil korban ini menyebar di media sosial dan sontak membuat warganet geger dan resah. Aksi pamer pisau itu diduga dilakukan pelaku sebagai bentuk kemarahan karena mobilnya disalip oleh mobil korban. Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat dan menangkap pelakunya, Putra Fernando, di kawasan Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Padang, Senin siang. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sebilah pisau yang digunakan saat mengancam korban di jalan raya. Kepada petugas, pelaku mengaku emosi lantaran tidak terima disalip korban. 1 jenis senjata tajam jenis belati yang digunakan untuk mengacungkan atau menodongkan atau mengarahkan senjata tajam tersebut ke penumpang lain. Ini kita sudah amankan, sedang kita lakukan pemeriksaan intensif terkait dengan motif dan apa alasan mengapa pengendara tersebut mengacungkan senjata tajam kepada penumpang lain. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan ini, beliau merasa kurang suka jalur yang dipotong oleh pengendara lain. Kasusnya kini ditangani oleh Satreskrim Polresta Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Apapun pekerjaan itu di lapangan, di jalanan,
dan diutamakan emosi. Kedatangan jenazah Al-Hafiz yang baru berusia 2 tahun diwarnai haru dan tangis di rumah duka di Kecamatan Sungai Aur, Pasaman Barat pada Minggu malam. Sebelumnya, korban diketahui mandi air hujan di samping rumah. Karena keasyikan, korban tidak menyadari jika dirinya telah berada di pinggir parit yang berjarak sekitar 7 meter dari rumahnya. Korban pun tercebur ke dalam parit yang saat itu berarus deras. Korban terseret arus dan dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan yang mencari dengan cara menyisir parit menemukan korban tak lagi bernyawa. Korban ditemukan tim SAR sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Kedatangan jenazah disambut tangis keluarganya yang sudah menunggu selama berjam-jam dengan penuh kecemasan. Bersama dengan masyarakat melakukan pencarian mulai dari LKP sampai dengan jarak 1 km dari korban diperkirakan hanyut. Kami melakukan pencarian dengan cara menyisiri sungai dan juga mencari di sekitar kiri dan kanan sungai. Dan pada pukul 20.30 korban berhasil ditemukan dan dievakuasi ke rumah duka. Jarak penemuan korban dari lokasi dihanyut sekitar 1 km. Basarnas Pasaman mengimbau warga untuk mengawasi anak-anak mereka agar tidak bermain-main di pinggir parit ataupun sungai saat cuaca buruk terjadi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Allah, ya Allah. 2 unit rumah dan 1 bengkel motor di Jorong Simpang, Kecamatan Kotobalingka, Pasaman Barat, habis terbakar api pada Minggu malam. Api dengan cepat membakar bangunan semi permanen beserta isinya. Saat kebakaran itu terjadi, warga sekitar tak bisa berbuat banyak karena api besar berkobar dengan cepat. Hal ini disebabkan banyaknya barang-barang yang mudah terbakar yang berada di rumah dan bengkel itu. Karena lokasi kebakaran yang berada jauh dari Simpang 4, Ibu Kota Pasaman Barat, maka Dinas Pemadam Kebakaran setempat hanya mengirimkan 1 mobil yang berkantor di Ujung Gading. Setelah berjuang selama 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan seluruhnya. Informasi kita dapat waktu itu dari adanya masyarakat yang melewat di situ. Kebetulan ada mobil yang lewat, nampak dia terbakar, maka dia yang memanggil orang-orang untuk menyampaikan bahwa api ada yang rumah yang terbakar. Rumah yang terbakar ada 2 unit ya, yang berdekatan, 1 bengkel dan 1 rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu. Namun pemilik rumah mengalami kerugian hampir setengah miliar rupiah. Sedangkan dari mana asal api pemicu kebakaran masih diselidiki polisi. Kasus kebakaran ini harus menjadi catatan bagi pemerintah setempat untuk menambah mobil pemadam kebakarannya dan disebar di beberapa lokasi. Pasalnya, perkampungan di Pasaman Barat tersebar di beberapa titik yang jaraknya saling berjauhan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.